إنكم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. Kita itu tidak boleh kaku ketika melihat adanya perubahan peradaban atau uruf yang terjadi di satu daerah, dan kemudian bagaimana kita membaca nas atau dalil Quran hadis dan kemudian menggunakan nas itu untuk dipakai menyikapi adanya peradaban atau uruf yang berbeda di satu daerah. Lah, mangan kurma itu nek nganggo sendok malah ruwet tuh, Pak. Betul apa tidak? Coba Anda bayangkan, Nabi kok makan kurma pakai sendok. Misalnya lah sekarang kita makan kurma pakai sendok. Kira-kira jatuh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmadu rabbana alal hidayati tulaz zamani baniyal hadarati musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du fa'lam anna kullal bashari tamaddunun bit-tab'i hayyal hadari hayatuhum lil ba'di mithlul khadami fa'urbuna huququhum kal ajami. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji M. Najib Hasan, Kiai Haji Dr. Abdul Jalil, seluruh jamaah Darusan Pitulasan, insyaallah yang hadir semoga semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya kembali bisa silaturahim di tempat ini. Setelah tahun lalu saya silaturahim di tempat ini juga di akhir Ramadan. Malam hari ini saya perhatikan Masya Allah semakin akhir ya semakin malam jamaah yang hadir semakin penuh. Moga-moga insya Allah hadir kita di malam hari ini bagian daripada kita qiyam Ramadan, menghidupkan di malam-malam Ramadan dengan ibadah dalam bentuk ibadah talabil ilmi, mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya bertanya kepada Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, tentang materi yang harus saya sampaikan. Karena dalam surat yang diberikan pada saya secara umum kami diminta membahas tentang ats-tsaqafah wal hadarah. Ya. Sementara saya lihat beberapa hari yang lalu juga semua berbicara tentang ats-tsaqafah wal hadarah. Ya. Rupanya memang tadi kata Ki Abdul Jalil 10 hari terakhir yang dibahas memang tema ats-tsaqafah wal hadarah, dan masing-masing pembicara diberikan kebebasan untuk menjelaskan tsaqafah dan hadarah dalam perspektif atau sudut pandang masing-masing para pembicara. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya tadi dalam muqaddimah baru sekitar 4 bait berbicara tentang bagaimana sepanjang zaman itu memang yang namanya peradaban akan terbangun. Karena memang al-hadarah
Peradaban itu saudara-saudara adalah marhalatun samiyatun min marahili tatawuril insani. Dia adalah satu tahapan yang indah, yang unggul di antara tahapan atau fase berkembangnya manusia. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang berpikir atau hayawanun natik, itu pasti dengan akalnya mereka akan berpikir bagaimana hidupnya itu pengen semakin nyaman, semakin nikmat, semakin enak. Itu alamiah niku. Cara kuduse wong kuwi standare pengen uripe enak gitu. Leres napa mboten? Ya, pengen enak nah. Cah cilik niku lho, cah cilik. Anak kecil itu saja yang masih kecil itu secara naluriah itu milihnya yang enak. Saya punya anak misalnya, jenengan punya anak. Itu lewat tukang es. Yang satu bunyinya ting dong, tong tong, es nong nong itu loh. Apa kalau di Kudus namanya itu? Es apa? Es tung ya? Es tung. Saya mau tanya, itu murah apa mahal? Agak murah. Terus lewat tukang es yang bunyinya musiknya gini, nenonet, 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 gitulah. Itu apa itu es apa namanya? Es krim merek apa namanya? Walls. Itu anak saya itu begitu lewat dua tukang es itu, milihnya yang kedua Pak. Berarti kan secara naluriah alamiah yang nggak pakai mikir saja, orang itu pasti pengennya yang enak. Itu nggak pakai mikir, apalagi karena kebetulan manusia itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi anugerah tadi bisa berpikir, pasti pikiran manusia itu pengen hidupnya enak. Lah, hadarah peradaban itu tadi dikatakan dalam satu ungkapan marhalatun samiyatun mim marahilil tatawuril insani, dia adalah satu tahapan, satu fase yang unggul daripada tahapan perubahan dan berkembangnya manusia. Gampangnya ngomong, karena manusia itu berpikir dan berkembang pemikirannya, maka dengan sendirinya yang namanya peradaban itu berkembang. Masya Allah, ngaji aja ngaji Pak. Zaman dulu saya kalau ngaji itu peradabannya di kampung, kalau pulang itu nyangoninya itu pakai amplop. Sekarang tidak, sudah berkembang di kota. Nanya nomor rekening. Nanya apa namanya? Nomor rekening. Itu contoh. Sedekah itu kalau di masjid-masjid kampung masih lewat apa namanya? Kotak toh. Sekarang pakainya apa namanya? QRIS, barcode. Itu karena manusia berpikir. Makanya kalau ada orang bertanya apa bedanya as-saqafah dengan al-hadarah. Nah, as-saqafah itu kan diambil dari kata sakufa. Sakufa itu maknanya pinter, cerdas, yang berhubungan dengan ilmu. Hadarah itu kata para ulama diambil dari kata hadirah, yang kemudian nyambung dengan kalimat hadori, orang yang berperadaban kota. Nah, saudara-saudara, karenanya thaqafah menurut saya itu adalah aliyatun min aliyatil hadarah, satu proses mekanisme tercapainya sebuah peradaban. Ini saya ngomong begini ini sampai manggut-manggut paham apa enggak ya? Ini kayaknya manggut-manggut ini kayaknya.
Artinya gini, orang itu untuk kemudian sampai pada peradaban melalui satu proses. Namanya tsaqofah itu. Tsaqofah itu proses pencapaian ilmu pengetahuan. Orang kemudian mendapatkan penemuan dengan ilmu, kemudian alhamdulillah kehidupan mereka semakin baik, peradabannya semakin maju. Ya. Sekarang beda dengan dulu. Orang zaman dulu masak itu disebut dengan al-asrul hajari. Masanya masa batu. Zamannya zaman apa namanya? Batu. Sekarang sudah al-asrul elektroni wal aslur rakmi, al-aslul kahrabai wal asrul rakmi. Sekarang sudah masanya itu sudah masa listrik. Sekarang itu masak itu semuanya sudah pakai listrik. Bahkan kemudian sekarang zamannya sudah disebut al-asrul rakmi, eranya era digital. Eranya apa namanya? Era digital, saking canggihnya. Dulu orang pakai masak dulu, untuk makan pakai masak. Masaknya ada yang pakai batu, lama-lama ditemukan listrik. Ya kan, sebelum listrik dulu pakai kompor minyak. Setelah minyak lama-lama ditemukan kompor apa namanya? Gas. Setelah gas sekarang ditemukan kompor apa namanya? Listrik. Sekarang sudah tidak pakai listrik lagi. Kalau pengen makan lebih canggih lagi, cukup pakai elektronik atau pakai apa namanya digital, pesen online. Apa namanya? Tinggal apa namanya? Online. Lah ini penemuan manusia lewat ilmu pengetahuannya itu disebut ats-tsaqofah. Nanti penemuannya yang kemudian membuat mereka hidup berperadaban lebih maju disebut al-hadarah. Itu kenapa ada memang sebagian ulama yang mengatakan ats-tsaqafatu hiya nafsul hadarah. Tsaqofah itu ya hadarah itu, peradaban itu. Tapi ada yang mengatakan, dan saya sepakat dengan pandangan ulama yang ini, al-hadaratu a'ammu minats tsaqafati, bahwa yang namanya peradaban itu adalah lebih umum daripada ats-tsaqafah. Karena tsaqafah itu proses, hadarah peradaban itu adalah hasil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sekilas saya ingin menjelaskan tentang hubungan tsaqafah dan hadarah. Saya tahu ini sudah dibahas mungkin sebagian ulama yang sekilas ini, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana memang manusia itu berperadaban, berhadarah, tahaddara wa tamaddana. Ya, kadang-kadang digunakan kata tahaddara, berperadaban, kadang-kadang tamaddana atau tamaddun. Mereka itu memang manusia yang beradab. Itulah kenapa ada satu ungkapan. Ada yang mengatakan ini dulu katanya ungkapannya Ibnu Khaldun. Oh tidak, ada yang mengatakan ini ungkapan dulu orang Yunani yang lebih dulu dari Ibnu Khaldun, Aristoteles kalau saya tidak salah, yang mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu secara alamiah memang mereka punya naluri untuk hidup berperadaban, termasuk hidup sosial, kumpul kepada sesamanya. Nah, niki. Kemudian apakah yang namanya peradaban yang datang belakangan selalu lebih baik dengan peradaban yang datang lebih dulu? Apakah peradaban orang yang hidup di desa atau di kota selalu lebih baik dengan peradaban orang yang hidup di desa seperti panjenengan semua? Apakah peradaban orang yang hidup di negara-negara maju itu selalu lebih baik
daripada orang yang hidup di negara-negara berkembang? Itu sebuah pertanyaan. Saya ingin mengatakan kalau yang dimaksud peradabannya itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian juga sarana hidup, kalau itu yang dimaksud, boleh jadi ya. Boleh jadi ya. Kalau yang dimaksud peradaban itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga sarana hidup. Saya persis seminggu lalu malam Sabtu kula ten Korea. Ya. Undangan PCINU Korea Selatan. Alhamdulillah, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Di Korea itu PMI kita, pekerja migran, pelajar yang sekolah niku di Korea kurang lebih 50.000 orang. Dari mulai Korea bagian atas atau disebut Korea yang mendekati utara, tapi masih Korea Selatan. Niku Seoul, Incheon apa bacanya itu ya. Kemudian Angsan sampai Korea yang bawah, itu yang selatan, daerah Busan, Daegu, Gimhae. Itu anak-anak kita, orang-orang Indonesia niku mereka mayoritas laki-laki, baik PMI, pekerja migran maupun yang sekolah. Itu kurang lebih 50.000. Dari 50.000 itu, ini sambutan saat saya ke sana ngisi pengajian, mereka bilang, alhamdulillah Kiai, saya nggak tahu apa karena kebetulan saya dari PBNU bilangnya begitu. 80% warga Indonesia yang di Korea adalah warga Nahdlatul Ulama. Oh, ya beri tepuk tangan itu buat NU. Iya, ya. Saya enggak. Nah, ukurannya apa? Ukurannya di masjid kalau subuhan kunut. Oh, ukurannya gitu. Ukurannya apa lagi? Kalau malam Jumat, yasinan, tahlilan, berzanjen. Termasuk ya hadroan itu. Makanya belum lama Habib Syekh ke Korea itu yang main anak-anak sini. Termasuk ya anak-anak Kudus, anak-anak Pati itu yang aktif main hadroh itu. Nah, jadi 80% ya. Ya, termasuk yang kadang-kadang di Korea nggak sembayang, yang juga nggak puasa itu ternyata NU juga. Ternyata NU juga itu. Ya. Nah, saya di Korea itu ke toilet. Toilet di sana itu canggih-canggih. Ceboknya itu, istinjaknya sudah pakai mesin. Sistem pejet, mirip sama seperti ketika saya di Jepang. Singiki pejetan satu cerut itu keluar, maaf, pas untuk cewek kalau buang air besar itu pas itu. Delalah ngaturnya canggih, cus, oh iya pas dubur. Satunya lagi dipejet itu pas kanggo pipis, cus, oh iya pas kata saya. Ada lagi yang keluar itu wewangian sejenis karbol untuk menghilangkan bau. Ketika orang mau pipisnya itu atau buang hajatnya itu orangnya habis makan pete atau jengkol, itu ada yang penghilang baunya, cus. Jadi cara wong kono ada kalimatnya, man akala jengkolan au petean. Barang siapa makan jengkol atau pete maka suruh pencet yang ini, keluar wangi. Kata saya, Masya Allah, peradaban itu dari sisi teknologi, maaf, istinja saja sampai kayak begitu. Bahkan kalau lagi stres itu bisa dipejet yang bagian musik, ada musiknya itu Pak, supaya kalau jatuh belduk nggak bunyi, orang sebelah nggak dengar, dipejet tuk keluar musik. Masya Allah, ini contoh bagian daripada hadarah peradaban yang disebabkan oleh adanya penemuan-penemuan yang didasarkan ilmu pengetahuan atau tsaqafah tadi.
Saya membayangkan dulu, zaman saya dulu ngaji mondok pertama di Kajen itu, akhir tahun 80-an, awal tahun 90, itu santri buang hajatnya masih di WC bilik ya, yang kalau cewek itu masih jalan lagi. Yang keluar dari WC, maaf, sarungnya rada dingenekno, dia punya barang masih dipegang. Supaya enggak nempel ke sarung. Lama-lama kemudian ditemukanlah ilmu pengetahuan. Ya Allah. Walaupun memang setiap daerah, setiap tempat akan juga berpengaruh peradabannya itu sesuai dengan kearifan lokal. Imam Ghazali dalam kitab Ihya misalnya, dalam Adabul Akli, itu menceritakan pandangannya bahwa kita itu tidak boleh kaku ketika melihat adanya perubahan peradaban atau uruf yang terjadi di satu daerah, dan kemudian bagaimana kita membaca nas atau dalil Quran hadis, dan kemudian menggunakan nas itu untuk dipakai menyikapi adanya peradaban atau uruf yang berbeda di satu daerah. Saya masih ingat kata Imam Ghazali, nek coro bahasa Jawanya, kalau Anda melihat ada orang makan tidak pakai tangan, pakainya sendok atau garpu, kayak orang Persia dan Romawi. Ini kata Imam Ghazali nih dalam kitab Ihya. Jangan kemudian Anda mengatakan bahwa orang itu dikatakan khilafus sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu makan pakai tangan, itu bagian daripada sunnah adiyah, sunnah yang berkaitan dengan adat istiadat peradaban di mana Nabi tinggal. Wong Kanjeng Nabi niku memang tinggalnya ten Arab. Orang Arab waktu itu makannya memang yang dimakan korma, kalih roti dicuil gitu. Makanya makannya pakai tangan, Pak. Tangannya pun 3 jari malahan. Lah, mangan korma itu nek nganggo sendok malah ruwet toh, Pak. Betul apa tidak? Coba Anda bayangkan, Nabi kok makan korma pakai sendok. Misalnya lah sekarang kita makan korma pakai sendok. Kira-kira jatuh apa tidak itu? Jatuh. Makanya Nabi pakai tangan. Kalau Anda kemudian mau makan pakai tangan dengan niat mengikuti Nabi dan kebetulan jenis makanannya cocok, monggo. Tapi jangan Anda hukumi orang yang kebetulan makannya pakai sendok, pakai garpu, termasuk pakai pisau. Wah ya, kalau makan stik tahu stik ya? Daging apa namanya? Sapi, stik. Ya pasti yang satu garpu, satu apa? Pisau. Jangan dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang menyerupai satu kaum, kaumnya orang kafir, berarti mereka termasuk orang kafir. Lah ini nih, bahaya nih Pak. Berarti orang tidak bisa memahami bahwa dalam hadarah itu ya, kita harus mengambil pelajaran, ada hadarah peradaban manusia yang pasti sesuai dengan kearifan lokal di mana orang tinggal. Saya dalam satu syair ketika diminta oleh santri-santri Lirboyo, kalau saya tidak salah, saya mengatakan begini. Da'il jumuda fin nususi wa'laman taghayyural urfil ladzi marraz zaman wal hukmu dawruhul ilal wujuda
adman wala taqbal ta'assufan rawau. Da'il jumuda, tinggalkanlah olehmu al-jumuda, berfikir jumud, berfikir kaku. Fin nususi, ketika memahami nas Quran, nas hadis, termasuk ibarat kitab nih lho. Ini penyakit santri ini kadang-kadang terlalu kaku dalam memahami teks, lalu tidak melihat konteks. Padahal ulama-ulama dulu itu sangat luas, ya, sangat hebat dalam mengkontekstualisasikan satu teks. Contoh saja nih, Syekh Nawawi Al-Bantani niku dalam kitab Nihayatuz Zennya, kalau saya tidak salah, niku membahas hukumnya membagi zakat, tasarruf zakat. Apakah wajib zakat itu harus diratakan, ditakmimkan kepada asnafus tsamaniyah, 8 kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Dalam kitab Nihayatuz Zain beliau menjelaskan bahwa di zaman sekarang, kata Syekh Nawawi, tidak wajib. Walaupun memang dulu katanya Imam Syafi'i mengatakan wajib membagi zakat niku pada 8 kelompok niku. Kenapa kemudian Imam Syafi'i Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tidak wajib? Syekh Nawawi Al-Bantani mengikuti pandangan gurunya Imam Al-Bajuri. Imam siapa namanya? Bajuri. Dan juga ulama sebelumnya, Asy-Syaikh Ibnu Ajil Al-Yamani, yang mengatakan bahwa sekarang zaman sudah berbeda. Zaman dulu mencari 8 kelompok itu gampang, saiki susah katanya. Maka ya minimal 3 asnaf. Walaupun ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, kata Syekh Nawawi, insya Allah pendapat kami, juga pendapat guru kami Imam Al-Bajuri atau pendapat Imam Ibnu Ajil tidak keliru. Bahkan beliau mengatakan, lau kana Syafi'iyyu hayyan la afta bidzalik. Andai kata Imam Syafi'i sekarang hidup, maka insya Allah Imam Syafi'i akan berfatwa yang sama, ya, dengan fatwa-fatwa kami bahwa membagikan zakat tidak wajib diratakan pada 8 asnaf. Kenapa? Karena zaman berubah, uruf berubah, peradaban juga berubah. Ini yang perlu dipahami. Peradaban itu bergeser. Maka saya salut niku Imam Ghazali. Beliau katakan orang Islam tidak boleh kaku dalam membaca uruf, dalam membaca peradaban. Enggak perlu kemudian orang itu kaku, Pak, sama seperti orang-orang yang sekarang memahami nas kaku. Zaman sekarang ini kan ada orang yang Masya Allah dikit-dikit katanya istilahnya hijrah. Apa namanya? Hijrah. Sampai mobilnya aja hijrah. Saking hijrah itu saat ini mobil ditempeli semua ayat-ayat Quran yang mobilnya. Serba Quran ini. Mobilnya hijrah. Jangan-jangan itu yang masuk surga duluan mobilnya. Karena mobilnya sudah apa namanya? Hijrah. Lalu kemudian sayangnya kaku dalam memahami agama. Begitu melihat orang makan pakai sendok, ditegur. Anda ini kok mengikuti peradaban barat ya? Sampai ini kan orang Islam. Coba dalam hadis Nabi itu makannya pakai apa? Pakai tangan, Pak. Lah ya ikut makan pakai tangan. Kayak saya ini. Walaupun makan bakso tetap pakai tangan. Sunnah Rasul. Lu makan bakso pakai tangan, Pak. Sunnah Rasul. Wah. Makan bubur kacang hijau nih pakai tangan. Sunnah Rasul. Wah, repot ini. Nah, jadi peradaban akan berubah. Memang peradaban kota akan lebih maju seperti saya yang tadi katakan ketika saya ke Korea atau dimanapun. Tapi peradaban itu
ternyata tidak semata-mata urusan ilmu pengetahuan dan tadi ya sarana kehidupan yang canggih. Peradaban itu sesungguhnya dia adalah gabungan antara ilmu pengetahuan, antara teknologi, dan juga antara yang namanya spiritual. Disinilah barangkali yang membedakan antara peradaban Islam dan peradaban Barat, antara peradaban Islam dan peradaban jahiliyah. Begitu kata para ulama. Kalau orang Barat atau dulu disebutnya orang-orang jahiliyah, orang dikatakan berperadaban kalau dia hidupnya semakin canggih, semakin modern saja. Dalam Islam tidak. Al-hadarah, peradaban itu adalah gabungan daripada ilmu pengetahuan termasuk seni. Seni itu peradaban juga. Termasuk yang namanya etika, adab, ya, dan termasuk peradaban itu adalah tentang spiritualitas. Orang Barat, orang jahiliyah atau orang yang berpikir jahiliyah, tidak selalu jahiliyah, selalu berpikir tentang peradaban adalah tentang kemajuan teknologi atau material. Orang semakin kaya, semakin canggih berarti maju berperadaban. Dalam Islam tidak. Karena Islam itu mengajarkan pada kita peradaban tidak semata-mata sesuatu yang sifatnya material atau al-madiyah, tapi dalam Islam peradaban itu juga termasuk sesuatu yang bersifat spiritual dan rohaniah. Inilah yang ingin saya katakan, bahwa peradaban kota tidak selalu lebih baik dari peradaban desa. Peradaban negara maju tidak selalu lebih baik daripada negara-negara berkembang atau di bawah berkembang. Kalau ukurannya kemajuan teknologi mungkin ya, tapi bicara yang lain spiritual belum tentu. Saya pernah membaca hasil survei ya, sebuah majalah ya, yang menarik begini. Indeks kebahagiaan negara-negara atau masyarakat negara-negara berkembang ternyata lebih tinggi dibanding indeks kebahagiaan orang yang hidup di negara-negara maju seperti Singapura, katakanlah Jepang, Korea Selatan, termasuk Amerika. Nah, ukuran bahagia ini apa, Pak? Ukuran bahagia itu satu, orangnya tidak gampang stres, angka bunuh diri rendah, itu loh ukurannya. Nah ternyata di Singapura, termasuk di Korea, kemarin saya ke sana itu, saya ditunjukkan satu jembatan yang menghubungkan antara Seoul dan Incheon. Itu jembatannya terkenal sebagai jembatan tempat orang stres bunuh diri nyemplung. Sampai ada satgas khusus yang menjaga di jembatan itu. Kalau melihat ada orang kok gelagatnya mencurigakan, turun dari mobil langsung lari, ditarik. Takut dia nanti bunuh diri. Nah karena di negara-negara maju seperti tadi, termasuk di Amerika juga sama. Jembatan yang terkenal itu sama begitu. Di Jepang sama. Orang sana gampang stres. Begitu capaian materinya tidak nyampe dari targetnya, langsung stres bunuh diri, Pak. Apa yang membuat mereka begini? Ternyata kering spiritual dan rohaninya. Lain dengan orang kudus ini. Yang secara spiritual, rohaniah, alhamdulillah bahagia. Betul nggih? Walaupun utangnya banyak-banyak tetap santai. Ini yang hadir ini kan banyak utangnya juga ya. Santai nggak kira-kira? Lah itu. Karena secara rohaniah tenang ya. Nek wayayono mosok ra iso mbayar. Nah, walaupun uang belanjanya pas-pasan besok tinggal 10 juta, tetap gembira.
Nah, itu spiritual itu, Pak. Ternyata rohani, spiritual, agama sangat berpengaruh pada peradaban sebuah negara. Yang saya maksud peradaban di sini, peradaban spiritualnya dan rohaniyahnya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah hidup di Indonesia ini. Ya, kita punya forum-forum di mana Anda, kita semua itu secara rohaniyah bisa gembira. Wong ini jangan ngaos nih loh. Saya tanya Kiai Najib, dari tanggal berapa ini pengajian? Dari tanggal 3 Ramadan. Sampai tanggal berapa? 27. Ya setiap malam begini nih, Masya Allah. Apakah yang hadir ini dikasih sembako? Tidak. Padahal cuma dikasih apa itu namanya? Kopi. Udute yang nggawa dhewe ta. Lah ya. Gak ono sembako ini gak ada ya. Nah, ya. Ada yang rame begini ada, saya tahu. Tapi karena menunggu undian umroh. Pernah tahu ya, Masjid Kubah Mas tahu ya? Pendirinya namanya almarhumah Allahumma gfir laha Ibu Hajjah Dian Al-Mahri. Saya mungkin tahun 2004 apa 5 gitu, saya lupa, ketika baru-baru dibangun itu saya hadir pengajian di rumah beliau dan di Masjid Kubah itu, Mas. Di sana itu yang ngaji seperti di sini nih, 1000-an lebih. Tapi itu memang ngajinya gembira sekali. Dari mulai baca Quran, 1 juz, yasinan, makan. Ya, habis makan ceramah, terus sambil nunggu ceramah dikasih snack. Itu saya lihat orang itu khusyuk, Pak. Tapi memang di sana lain. Selesai ngaji, ternyata saya lihat orang yang pulang itu dikasih beras 10 liter sama duit 50.000. Beliau kaya raya, disiapkan satu kardus, saya lihat dari jauh itu, satu orang pulang itu beras 10 liter, duit 50.000. Itu yang ngaji tiap minggu, Masya Allah tidak pernah kurang. Yang ngaji itu tua-tua itu nggak ada yang bilang sakit, bawa beras sehat kabeh. Masya Allah sehat kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Nah ini kan namanya bahagia dunia dan akhirat. Nah ini mahal ini. Di kampung, di negara berkembang, boleh jadi dari sisi materi dan ilmu pengetahuan mereka kalah. Tapi dari sisi yang lain spiritual mereka maju. Bahkan mohon maaf, saya mau cerita di Qatar, di Uni Emirat Arab, negara-negara Muslim kan, yang juga maju, ternyata secara spiritual dan rohania peradabannya belum tentu lebih hebat daripada negara-negara lain yang berkembang, termasuk negara-negara yang miskin. Saya pernah bertemu Mufti Uni Emirat Arab yang main ke Indonesia. Niku hadir di Indonesia biasanya kalau sebulan niku betah. Setiap hadir pengawasan paling dikit nih kados ngaten niki 1000 orang. Malah nanti kalau ada acara besar yang ya bisa 3.000, 5.000, beliau nangis. Saya diberitahu murafiknya, orang yang menemaninya, cerita Syekh ini kalau di Indonesia gembira. Setiap malam kok pengajian yang hadir bisa ribuan. Mungkin andai kata dibawa ke Menoro, tambah kaget lagi. Tambah kaget niku, asli. Lho kok ono nggerbengi tempate padha mok wehi kopi tok iki. Ora ono berase kan ora ono nggih. Ora duite ono ora niki. Ya Allah, kopi tok udut nggo dhewe kalau yo betah iki lho. Aneh sampean niku. Lah beliau itu mufti. Bikin pengajian di Uni Emirat Arab di rumahnya, ini kata murafiknya cerita pada saya, anak Indonesia. Pakai undangan resmi satu-satu. Pulang disangoni, Pak. Sangone nggih mboten kedhi. 1 orang 1 juta.
Wah, nek cara Kudus. Nek disangoni 1 juta nih kira-kira iki kamet ora nggone iki. Kamet mboten? Wah, ora kamet. Asli ora kamet. Hah? Langsung sing teko 20.000 nggih. Ya Allah. Itu yang datang hanya 40 orang. Nah, ini mengingatkan saya itu, oh spiritualitas ini ternyata rohaniah itu mahal. Makanya ini yang membedakan antara perspektif peradaban barat atau jahiliyah, orang yang selalu kemudian menganggap barat atau negara-negara maju itu lebih hebat peradabannya, teknologinya. Anda bisa jawab, mungkin ya dari sisi teknologi, dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi peradaban tidak sekedar itu. Tanyalah apakah secara rohaniah, spiritual mereka bagus, maju, dan juga unggul dibanding negara-negara berkembang, dibanding orang-orang yang hidup di desa. Nah, ternyata orang desa niku seringkali ternyata lebih bahagia. Kalau jenengan boten ngandel, tidak percaya, yang di Indonesia saja sekarang. Bapak ibu jenengan ini loh, bapak ibu kita yang tinggal di Kudus, tinggal di Demak, tinggal di Pati, yang umurnya sudah 70 tahun. Anaknya di Jakarta sukses, Pak. Dan ten Kudus nih loh, di Kudus rumahnya sederhana, nggak ada AC-nya. Kon pindah melu anake ning Jakarta, sing sugih niku lho, kompleks sing sugih-sugih, purun apa mboten? Mau apa tidak kira-kira? Tidak. Padahal rumahnya sederhana, kebunnya luas, nyapu sendiri. Ketika ditanya kenapa? Saya di kota itu sepi, satu nggak punya teman ngaji. Kalau dia perempuan bilang, aku nang desa ini kan, di kampung ini kan masih punya teman muslimatan, kan gitu ya. Punya teman selawatan, kalau bapak-bapak pengajian, lah aku enak nang Kudus ah. Nang Kudus iso pengajian nang menara. Nang kono gak ono pengajian. Itu Pak. Jadi ini juga peradaban. Peradaban ilmu pengetahuan dan sekaligus peradaban yang terkait dengan rohaniah dan spiritualitas. Makanya Islam mengajarkan pada kita bahwa kalau Anda mau membangun peradaban, jangan hanya sibuk dan terfokus pada membangun peradaban material, al-madiyah, al-hadarah al-madiyah, ya, tapi bangunlah peradaban yang juga terkait dengan rohaniah atau nafsaniyah. Sebab sesungguhnya kalau kita bicara mana yang harus didahulukan, yang harus didahulukan adalah ini. Yang harus didahulukan adalah spiritualitas. Karena yang namanya al-madiyah, yang namanya material, itu secanggih-canggihnya dia akan sirna. Akan rusak, Pak. Dan manusia sesungguhnya unggul ketika mereka secara spiritual unggul. Maka ada seorang penyair Arab, ini indah sekali syairnya. Namanya Imam Al-Busti. Imam Al-Busti dalam syairnya matur ngaten iki. Ya khadimal jismi kam tashqali khidmatihi litatlubar ribha fima fihi khusranu aqbil ala nafsi fastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Ya khadimal jismi, kata seorang penyair, Imam Al-Busti namanya. Wahai orang yang hidupnya menjadi khodim, pelayan terhadap materi dan fisiknya. Kam tashqa li khidmatihi. Coba pernahkah kau menghitung kalau hidupmu
hanya kau habiskan untuk berkhidmah, melayani fisikmu, materialmu. Urip kok ngertaun mikire nek HP ini ketinggalan zaman, ganti model HP. Keramik rumah wis ketinggalan, ganti model apa namanya? Granit. Mobilnya tahun lama, ganti mobil baru. Istrinya tahu keluaran tahun lama, diganti dengan istri keluaran tahun baru. Bojo ya ngono diganti. Kam tasqa li khidmatihi, coba Anda pikir, kalau Anda hidup hanya menjadi budak materi fisikmu, hanya hidup memikirkan materialmu karena kau melihat peradaban semakin canggih, kau ingin seperti mereka. HP ketinggalan zaman ganti, laptop ketinggalan zaman terus ganti. Tapi kau lupa, kau pikir dengan itu kau mendapatkan untung, litatlubar ribha fima fihi khusranu. Kau pikir dengan terus mengejar ya ketertinggalan materi supaya kau nyampe di sana, kau kemudian beruntung. Kau keliru. Hidupmu kalau hanya untuk memikirkan peradaban itu tadi, material, kau akan merugi. Aqbil 'alan nafsi. Mulailah kau rubah sudut pandangmu, mulailah kau rubah perspektifmu. Aqbil 'alan nafsi. Mulai sekarang bangunlah ya peradaban yang itu tertuju pada spiritualmu, rohanimu, akhlakmu diapikno, ibadahmu diapikno. Cara Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kau tahu itu. Kenapa? Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Coba kamu renungkan, kamu itu hidup sesungguhnya menjadi manusia yang dihormati, dicintai baik oleh Allah maupun oleh manusia di sekitarmu. Bin nafsi, karena spiritualmu bagus, rohanimu bagus, akhlakmu bagus. La bil jismi, bukan karena materimu bagus. Anda tidak bisa membahagiakan semua orang hanya dengan materi. Kan begitu kan? Sebanyak-banyak uang kita itu nggak bisa Pak. Kita membuat orang kemudian senang sama kita dengan materi kita. Sampai anape kalau dulure dibagi kabeh duit, tanggane ngomong. Alah kayak api kalau dulure tok, kalau tanggane ora tahu tekan duite. Sama tetangganya baik uangnya itu, kemudian dia bagi tetangganya uang, saudaranya nggak kebagian, saudaranya komplain, dulure komplain. Kata saudaranya, apa kayak duit dulur sugih wape karo tanggane tok, dulur dhewe ora tau dibagi. Dulure tanggane kan oleh kancane sekolah. Satu grup WA nggak kebagian komen. Nggak ada habisnya. Tapi kalau Anda memiliki akhlak spiritual yang bagus, habluminallah baik, pada manusia baik, fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Nah, saya betul-betul merenungi syair ini ketika saya mendapatkan surat dari Kiai Jalil. Ya Allah, ternyata ini yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban Barat. Islam tidak semata-mata membangun peradaban material, tapi juga membangun peradaban yang sifatnya apa tadi? Spiritual, rohaniah. Dan itu yang membuat peradaban Islam unggul. Di Barat, orang tak punya pencapaian rohani, spiritual. Nang Islam ada Pak. Jenengan pun tambah sepuh. Niku kan rasane kalau umur-umur sudah sepuh, kok bisa sholat 5 waktu rutin istiqomah, rasanya gembira. Betul apa tidak? Gembira. Bisa kumpul ngaji gembira. Bisa nyampe ke masjid sebelum subuh, itu rasanya gembira. Bisa tahajud sebelum ke masjid gembira. Ini mahal ini bukan material, ini spiritual. Kadang-kadang itu saya dengarkan orang di masjid selawatan.
Selawatane selawatan pensiunan. Selawatane yang ngenes tapi nikmat ketoke. Ya, rupanya yang selawatan pensiunan pakai bahasa Jawa. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebak iman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, atfatayyaji rotal alami, ya uhailal juh, ya uhailal juh. Masya Allah, saya setiap kali menatap wajah-wajah seperti Anda ini, saya yakin insya Allah panjenengan semua ini adalah wajah-wajah orang yang bahagia. Iya, karena saya melihat sebenarnya itu orang-orang yang rajin ngaji dan rajin sholat di masjid itu, kesimpulan saya itu isinya cuma 2 kelompok, Pak. Satu pensiunan, satu orang susah. Loh, ini dari wajahnya kan kelihatan ini. Amma pensiunan fa ma'lumun fala amala lahu. Pensiunan karena jelas sudah nggak punya kerjaan, pensiun ya ngopo meneh nih orang ngaji, sembahyang sing sregep. Betul apa tidak? Lah ya. Adapun orang susah ya karena memang mereka itu umumnya ya di samping butuh secara rohania spiritual penguat, biar supaya aku susah tapi gembira, yo ngaji. Ane orang ngaji ning ndi meneh, ning mall yo bingung ora nggo duit. Ane ngaji kan kemudian kiai ini maca kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis kiainya baca kan, Sahihul Bukhari, dari Usamah bin Zaid ini. Kanjeng Nabi bilang, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ammata ahliha al-fuqara wa ahlul jaddi mahbusun. Aku berdiri, kata Nabi, di depan pintu surga. Ternyata begitu aku lihat di surga, fakana ammata ahliha al-fuqara. Mayoritas penghuni surga itu orang susah, orang fakir. Ya model jenengan-jenengan inilah. Amin gitu Pak. Maksudnya kayak jenengan ahli surganya gitu loh. Ya kalau fakirnya ya mungkin juga saya enggak tahu. Wa ahlul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang kaya itu masih terhalang, diperiksa lama Pak. Wong sugih mobilnya papat, rumahnya 5. Lah kan hisapnya susah. Sama kayak pajak kan, semakin hartanya banyak, pajaknya lama. Kalau Anda pulang dari luar negeri melewati bea cukai, kalau bawaan Anda banyak, tasnya yang satu besar, satu kecil, belum ditenteng, pasti lama diperiksanya. Kalau Anda nggak bawa apa-apa, cuman badan saja, cepat hanya paspor, cet. Nah sampean dihisap itu juga, kalau sampean miskin, fakir, cepet Pak. Rumah, boten gadah. Mobil apa meneh Pak. Cepet cut. Nah, maka sampean yang susah-susah, yang fakir-fakir, hiburlah diri Anda dengan ngaji.
Sebab kalau ketemu hadis seperti ini akan membuat sampean bahagia. Wah, berarti enak tadi wong fakir. Betul apa tidak? Hisapnya cepet gitu. Nah ini. Jadi ini yang membuat kemudian kadang-kadang kita harus memahami tidak selalu peradaban desa itu kalah dari peradaban kota dalam hal spiritualitas, dalam hal agama, dalam hal akhlak. Bahkan seringkali orang desa peradaban akhlaknya, rohaninya, spiritualnya lebih tinggi daripada orang kota. Negara-negara berkembang seringkali spiritualitasnya, rohaninya, adabnya, akhlaknya lebih unggul dari negara maju. Orang-orang hidup di negara maju di kota, hidupnya sudah nafsi-nafsi. Apa namanya? Nafsi-nafsi itu coro Jakarta nih, elu-elu, gue-gue. Apalagi kalau sudah dilihat beda sama dia, nggak ditolong Pak. Wong kota kadang-kadang ngaten iki. Orang kampung tidak. Dia care, peduli sama orang. Orang-orang sana itu kadang-kadang begitu, tidak peduli. Ya. Nah, itu karenanya kalau dulu ada satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas saat beliau katanya pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Malik, dulu beliau pernah mengatakan, la taskunir rif fayadhi' ilmuk atau fayadhab ilmuka. Hai Syafi'i, muridku Muhammad, kamu jangan tinggal di desa. Ar-rif niku desa mana? Nanti kalau kamu tinggal di desa, ilmumu akan sia-sia atau kurang manfaat. Kenapa begini? Karena dulu desa itu disebut badui, kota disebut hadori. Hadori itu dulu ilmu pengetahuan hebat, orang pinter-pinter, orang alim ada di sana. Maka pesan daripada Imam Malik konteksnya, kalau kamu ilmunya mau manfaat tinggal di kota, karena yang ngaji di kota lebih banyak daripada di desa. Yang butuh ilmumu lebih banyak di kota daripada di desa. Itu dulu. Apakah sekarang masih sama? Ya, kita semua bisa melihatnya. Konteksnya sekarang, ya di kota ada orang ngaji, tapi apakah sama seperti di desa? Sepertinya saya lihat, Masya Allah, di desa masih lebih baik secara umum, termasuk akhlak dan perilakunya. Moga-moga jenengan, saya semua yang hadir di sini, kita semua ya mendapatkan ya kehidupan yang baik dimanapun kita hidup. Baik di desa maupun di kota, kita bertemu dengan peradaban yang baik. Bukan saja peradaban di bidang kemajuan ilmu teknologi, seni, tapi peradaban yang unggul adalah peradaban Islam, di mana spiritualitas, etika, akhlak masih menjadi perhatian utama. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.